Selamat datang di Novel Story Romantis. Sebelum lanjut silahkan like dan subscribe dulu, agar tidak ketinggalan update terbarunya. Gairah Sang Pelakor, Bab 3. Cinta Lama Nikmat Kembali. Mas Dani, bisa ketemu di kosan, aku mau bicara. Mungkin ini yang terakhir, pesanku ke Mas Dani melalui WA. Tidak ada balasan dari Mas Dani, hanya di-read saja. Saat aku pulang, tiba-tiba ada motor menghampiriku. Ternyata itu adalah Mas Dani. Tanpa berkata-kata aku pun langsung naik dan pergi ke kosan Melfri tentunya. Kebetulan di sana semua teman-teman lagi pada ngumpul seperti biasa, dan aku pun bilang sama teman-teman. Minta waktu buat ngobrol berdua dengan Mas Dani. Akhirnya kami ngobrol di kamar teman kos tuh. Kebetulan, dia juga lagi ngumpul di kamar Melfri. Mas, mungkin kita tidak bisa lagi bersama. Aku sudah tidak bisa menunggu lagi karena ayah sakit, dan dia meminta aku untuk menikah. Ucapku dengan rasa sedih. Bian, apakah yang kita lalui akan sia-sia? Sudah 2 tahun, Bian. Tunggulah sebentar lagi, lirik Mas Dani sembari memeluk tubuhku. Tidak Mas. Aku minta kepastian, kalau Mas suruh aku menunggu sampai kapan? Aku gak bisa menunggu lagi. Sementara ayah dan ibu sudah memintaku untuk menikah, ucapku dengan nada keras. Baiklah. Mas ikutin semua maumu, Bian. Karena Mas Dani belum bisa memberikan kepastian, jawab Mas Dani sembari menangis, aku pun ikut menangis, setelah sekian lama aku pendam perasaan sedih ini. Dan hari ini, aku curahkan isi hati ini dengan dibarengi tangisan yang telah lama terpendam. Setelah berbincang segala hal, akhirnya kata pisahlah kesimpulan yang kami dapat. Senang tidak senang, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas semuanya keputusan harus diterima kedua belah pihak. Setelah berbicara panjang lebar, kami pun keluar. Aku merasa sangat plong dan tenang, setelah semua yang aku pendam ku curahkan ke Mas Dani. Kami pun kembali ke kamar Melfri, dan Mas Dani pun memanggil Melfri karena ingin berbicara berdua. Entah apa yang akan mereka bicarakan, dan aku pun tidak peduli lagi. Pof Melfri. Fri. Mas Dani mau titip Bian, ya. Tolong jaga dia, dan ingatkan bila dia salah arah, kata Mas Dani padaku dengan nada sedih. Loh, emang kenapa, Mas? Mas Dani mau pergi, atau gimana? Tanyaku penasaran. Enggak, Fri. Mas Dani udahan sama dia, ucapnya sambil berlinang air mata. Apa? Aku kaget dan gak percaya. Di sisi lain, aku kasihan karena mereka berdua adalah temanku. Tapi, di sisi lain aku juga lega, karena Bian sahabatku terlepas dari laki-laki yang berstatus suami orang itu. Iya Fri, beneran. Tanya saja sama Bian nanti. Mas Dani tahu Mas yang salah, karena Mas belum memberikan kepastian. Tapi, tahu kan keadaan Mas Dani, dan soal anak Mas Dani yang buat semua jadi lama. Ucap Mas Dani, yang sepertinya belum bisa menerima keputusan putus dari Bian. Iya, sabar, Mas Dani. Tapi jujur aja Mas, kalau aku jadi Bian, mungkin udah lama aku lakukan, jawabku sedikit menyela Mas Dani. Iya. Mas Dani yang salah, ucapnya sambil tertunduk kembali. Setelah beberapa percakapan, aku pun tidak lupa menguatkan Mas Dani, karena perpisahannya dengan Bian membuatnya terlihat terpuruk. Sebenarnya dalam hatiku sedikit merasa lega, jika Bian sudah tidak dengan lelaki beristri ini. Tapi hatiku masih memiliki rasa kasihan, secara keduanya adalah temanku. Kami kembali ke kamar, dan Mas Dani pun pamit pulang. Tinggallah kami bertiga di kamar. Bian, beneran ini keputusan lo? Nanti nyesel nggak? Atau jangan-jangan ntar malah balik lagi, seperti yang udah-udah? Sindirku, sembari melirik Bian yang terlihat sedih. Iya mak. Gue janji sama lo, gue nggak bakalan balik sama dia. Gue cuma bilang, kalau emang mau ketemu ya nggak apa-apa, tapi status kita teman. Lo lihat aja ntar, ucapnya sambil menadahkan tangan mau bersalaman. Udahlah. Lu jangan janji sama gue, lu janji aja sama diri lo sendiri dulu. Kalau emang iya, ya alhamdulillah. Lu bisa terlepas dari suami orang itu, ketusku pada Bian. Iya mak. Makasih, seraya memelukku dan kami pun berpelukan seperti teletabis. Aku senang sih, mudah-mudahan dengan keadaan ini,
Bian bisa menemukan jodohnya. Karena bagaimanapun, Bian adalah temanku. Walaupun dia pernah salah jalan, tapi dia tetap teman baikku. Waktu berjalan seperti yang diharapkan. Bian sudah mulai aktif dan tidak lagi sedih. Dia juga mendownload beberapa aplikasi jodoh, seperti saranku. Dia juga mulai menikmati kesendiriannya, walau kadang-kadang Mas Dani juga datang dan kumpul. Tapi seperti yang diharapkan, Bian terlihat biasa-biasa saja. Malam itu tidak seperti malam-malam biasanya. Bian dan Mas Dani terlihat mesra, aku dan Solbe saling berpandangan. Karena situasi sudah mulai pada mabuk, setelah mereka banyak minum. Jadi aku pikir, mungkin karena pengaruh minum saja. Esoknya aku terkejut, karena ternyata Mas Dani nginep di kos. Seingatku, malam tadi aku tidur duluan, dan Mas Dani sudah pulang. Kok dia ada di sini? Satu selimut lagi sama Bian. Setelah semuanya bangun, dan siap-siap berangkat kerja. Mas Dani datang lagi, dan membawakan sarapan buat kami. Ya sudahlah, makan dulu aja, pikirku. Setelah makan, kami pun berangkat kerja. Aku dan Solbe pakai motor Solbe. Sementara Bian diantar Mas Dani. Aku penasaran, ingin rasanya bertanya. Apa mereka balikan lagi? Tapi aku tahan. Aku mau lihat beberapa hari ke depan baru aku bertanya, pikirku. Ternyata benar. Setiap hari mereka bertemu, dan seperti biasa kelakuan mereka juga tidak berubah seperti pacaran. Tapi pas aku tanya mereka hanya temenan. Loh, balikan lagi sama Mas Dani? Tanyaku curiga. Enggak, Mak. Gue cuma temenan aja, jawabnya santai. Tapi, masa pacaran mesra gitu sih? Iyo, potong Solbe menyela. Ya ampun. Beneran kok. Kalau nggak percaya tanya aja sama Mas Dani. Sangkal Bian, dengan cepat menyudahi perbincangan ini. Aku dan Solbe saling bertatapan heran. Tapi apapun yang terjadi, toh yang ngejalanin si Bian. Tapi aku sudah tidak respect lagi. I don't care. Nanti, kalau lo curhat lagi, gue kagak mau dengerin, ucapku dalam hati. Seiring waktu berjalan, Mas Dani lebih sering ke kos, dan sering traktir kami makan dan minum. Pokoknya sangat royal. Belum lagi kalau makan siang, dia selalu mengantarkan makanan ke kantor untuk Bian. Dan Mas Dani juga sering membawa beberapa hadiah kecil untuk Bian. Bagiku, itu sangatlah mencurigakan. Tapi aku tidak memikirkan hal itu, lagian itu bukan urusanku. Malam itu seperti biasa, jadwal Bian nginep di kosan. Kami lagi asyik nonton film horor. Lampu kami matikan, hanya layar HP yang menyinari kegelapan. Ketika lagi tegang dan lagi serem-seremnya tiba-tiba. Dor, dor, dor. Alhasil semua orang terkejut, termasuk aku. Ada yang beristighfar, ada juga yang berkata kotor. Astagfirullah. Brengsek. Kaget banget gue, anjir. Berbagai macam kata keluar dari mulut kami, dan yang paling mengesalkan, ternyata yang datang adalah Mas Dani. Kaget bercampur kesal pun merasuki kepalaku. Mas Dani, apaan sih? Kami lagi nonton jadi kaget banget kan, kataku kesal. Ya ampun maaf, Free. Mas Dani gak tahu, sumpah. Ucap Mas Dani menyesal. Ini ada minuman sama kacang, biar nggak tegang. Bujuknya memperlihatkan barang bawaannya. Paginya, aku merasa sangat lelah. Entah mengapa, padahal minum hanya seteguk saja. Kriek. Tiba-tiba pintu terbuka. Aku sangat terkejut, ternyata itu Bian. Aku baru sadar, kalau dia tidak ada, pas aku bangun tadi. Aku tidak banyak tanya, aku hanya diam saat dia membeli sarapan. Mungkin Bian juga merasa, bahwa sikapku berubah pagi itu. Dia berkata, Mak, lo kenapa marah? Karena Mas Dani nginep dan sering ke sini? Tanyanya seperti nyolot. Enggak kok, jawabku ketus, sembari melanjutkan meminum kopi. Mak, gue beneran gak ada hubungan apa-apa dengan Mas Dani, kami hanya temenan. Tiba-tiba Bian mengucapkan hal yang aku tidak pertanyakan. Aku melirik dia dengan heran. Mau lo ada hubungan atau tidak dengan Mas Dani, gue gak masalah, itu kan hak lo.
Dan lo nggak perlu juga ngejelasin, jawabku ketus. Tapi, lo jadi beda, Mak. Gue. Bian tidak melanjutkan kata-katanya. Ya udahlah. Semua terserah dari diri lo, Bian. Tapi kalau ada apa-apa, gue gak mau ikut campur ya, ucapku sembari senyum tipis tidak peduli. Setelah mendengar kata-kata Melfri, aku pun terdiam. Aku tahu teman-temanku kecewa padaku, tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri. Bahwa aku sangat senang dengan perilaku Mas Dani. Semenjak aku dan Mas Dani memutuskan untuk pisah, dalam artian hanya sebagai teman. Aku lebih santai dan apapun yang aku lakukan tidak pernah Mas Dani larang, seperti minum dan lain-lain. Kalau dulu semua itu dilarang Mas Dani, kalau sekarang malah dia sendiri yang memberikan padaku. Susah buat menjelaskan ke teman-teman soal hubunganku dengan Mas Dani hanya sebatas teman. Karena aku pun sadar, tingkah laku kami seperti masih pacaran. Dan aku juga kadang cemburu, kalau Mas Dani chat atau jalan sama wanita lain. Ya bisa dibilang TTM istilahnya, ditambah akhir-akhir ini Mas Dani begitu pengertian, dan selalu membawakan hadiah untukku. Mulai dari mengantarkan makanan setiap hari ke kantor. Traktir kalau di kosan, dan hadiah seperti barang-barang untukku. Terakhir yang membuat aku tersentuh, adalah dia memberiku tas dan dompet branded. Membuat aku senang dan bahagia. Jujur, aku sangat tersentuh dengan semua yang dia lakukan. Namanya cewek, pastilah baper diperlakukan seperti itu, dan begitulah hubungan kami. Aku sendiri pun bingung, tapi ya sudahlah biarin kondisi ini mengalir seperti ini saja. Hei! Sapa Mas Dani mengagetkan kami yang lagi duduk di kosan. Wes! Udah dateng aja nih bos kita, jawab Solbe. Mas Dani hanya terdiam di pintu tidak mau masuk. Kami hanya saling berpandangan, dan tersenyum tipis. Masuklah mas, pintaku. Mas Dani tetap berdiri di pintu, seperti membawa sesuatu di belakang badannya. Sambil tersenyum, dia mengayunkan paper bag yang dia bawa dari belakang badannya, dan menyodorkannya padaku. Apa ini mas? Aku bertanya dengan hati yang begitu senang. Wanita mana sih yang gak mau diperlakukan seperti itu? Bukalah, pintanya padaku. Aku buka. Ternyata tas dan dompet kecil warna biru, dan itu aku suka banget. Tanpa memperdulikan sekeliling lagi, aku langsung memeluk dan mencium Mas Dani. Makasih, ucapku manja. Cie, tukas Melfri. Balas Solbe. Cinta lama nikmat kembali, siul Melfri sambil tersenyum. Aku dan Mas Dani hanya diam dan tertawa saja melihat tingkah laku mereka. Ih, katanya sudah putus, tapi balik lagi, ujar Lola bersuara dengan nada polos. Hahaha, tahu aku bahagia. Akhirnya kami pun tertawa bersama-sama, dan teman-temanku terlihat happy. Mungkin mereka pikir apapun yang aku lakukan itu semua adalah aku seperti yang dibilang Melfri. Dari semenjak itu, hubunganku dengan Mas Dani kembali seperti semula. Bedanya sekarang Mas Dani tidak pernah melarang apapun yang aku lakukan. Dan sekarang berbalik Mas Dani selalu mengikuti apa yang aku mau. Tidak ada komitmen atau pembicaraan apapun tentang hubungan kami. Semuanya mengalir seperti tidak terjadi apa-apa, dan intinya aku sama Mas Dani sudah seperti dulu lagi. Melfri dan yang lain juga tidak mempertanyakan, atau mempermasalahkan lagi. Mereka juga sudah cuek tentang hubungan kami. Dret. Ponselku berbunyi, ternyata dari Mas Dani. Halo Mas, kenapa? Aku lagi kerja nih, kataku langsung to the point. Nggak ada, Mas Dani kangen aja, nggak boleh emang? Jawabnya dengan nada santai. Oh, boleh kok mas, ucapku dengan lembut. Bian mau makan apa? Nanti mas beliin. Kebetulan mas lagi di luar, tanya Mas Dani menawarkan makanan untuk makan siang. Apa ya? Terserah mas deh, jawabanku bingung. Ya udah. Nanti Mas Dani bawain ya. Love ucap Mas Dani lembut. Aku tersipu malu dan seneng banget mendengar perkataan itu. Love tuh, balasku. Tak selang beberapa lama makanan Sri Mas Dani pun tiba. Mas kenapa akhir-akhir ini, Mas selalu perhatian sama aku. Selalu membawakan hadiah dan selalu mengantarkan makanan setiap hari? Tanyaku seraya memeluk Mas Dani di atas motor. Enggak apa-apa, Bian. Mas senang kok melakukan itu,
Jawabnya sembari memegang tanganku. Tapi kan kita, belum sempat aku lanjutkan. Mas Dani sudah memotong perkataanku. Bian, sudahlah jangan bahas itu sekarang. Mas hanya ingin seperti ini sama Bian, oke? Ucapnya sembari menepuk pahaku. Aku hanya tersenyum, sambil mengeratkan pelukanku ke Mas Dani. Tak berselang lama, kami pun tiba di gang rumahku. Aku pun langsung pamit masuk rumah dan Mas Dani pun balik pulang. Di gang menuju rumah, aku berpikir dan merasa sangat bahagia. Aku juga tidak memperdulikan siapapun lagi, yang penting sekarang aku bahagia. Aku mengesampingkan niatanku, yang udah 85% memutuskan kembali bersama Mas Dani. Entah apa yang aku pikirkan, keegoanku sangat kuat. Tanpa berpikir masa depan tentang keluargaku lagi, malahan aku mau mengajak Mas Dani ke pesta pernikahan kakakku bulan depan. Sekalian mengenalkan Mas Dani sama keluargaku secara perlahan-lahan. Pernikahan kakakku pun tiba, kebetulan acaranya di Ballroom Hotel. Haru bahagia menyelimuti keluarga kami, terutama aku. Karena pasti setelah ini, aku akan dituntut untuk menikah. Tak lama setelah ijab kabul, semua kerabat dan teman-teman datang. Rombongan Melfri dan Mas Dani pun datang. Aku senang melihat dia memakai baju rapi dan terlihat gagah. Aku gandeng dia menuju ke tempat duduk Mama, dan aku kenalkan Mas Dani. Hanya bersalaman dan ngobrol apa adanya, aku pun kembali menggandeng Mas Dani ke kumpulan Melfri. Tak berselang lama akhirnya acara pun selesai. Mas Dani, Melfri dan yang lainnya pun pamit pulang. Bersambung.